Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikucurkan rezeki yang sederas-derasnya dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah saudaraku, kali ini saya mau mengijazahkan sebuah keilmuan Minangkabau tentang keilmuan falak, yaitu ilmu falak nur kalam. Kenapa ilmu falak nur kalam? Ilmu falak nur kalam, kita itu bertanya, baik itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, kepada kalamullah. Perlu saudara ketahui, sebenarnya semenjak Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menerima wahyu berupa Al-Quran. Ya, di sana semua udah lengkap. Al-Quran itu sesuatu kitab yang sangat luar biasa, yang mukjizatnya sangat luar biasa. Dalam artian apa? Ilmu apapun, paham apapun, ingin apapun, pertanyaan seperti apapun ada di Al-Quran tersebut. Terkhusus kita membahas falak nur kalam. Jadi saudaraku, mungkin kita mau melihat seseorang atau melihat pribadi kita sendiri, atau mungkin kita ragu dengan guru yang kita ingin belajar, kita bisa bertanya kepada Al-Quran itu sendiri. Tapi perlu saudara ketahui, yang betul-betul Al-Quran yang dipakai itu Al-Quran yang udah hidup ruhnya. Sebagai contoh, saya lihatkan di sini ya. Ini Al-Quran yang lama. Kenapa Al-Quran yang lama kita cari? Karena semakin lama Al-Quran itu berarti semakin banyak orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi kita butuh yang namanya ruh dari Al-Quran itu sendiri. Ya, silakan diperhatikan di sini ada tulisan wal yatalataf, warna merah ya. Kalau saudaraku punya Al-Quran seperti ini ya, wal yatalataf warna merah. Kalau kita punya Al-Quran seperti ini, maka tidak disangsikan bahwa Al-Quran ini telah ada sebelum tahun 80-an ya. Artinya ruhnya sangat luar biasa bagus. Maka kalau kita memakai ilmu falak nur kalam, kita butuh Al-Quran yang benar udah lama. Jadi wahai saudaraku, gimana caranya? Nah, kita praktek ya. Kita langsung praktek biar kita paham caranya. Kita mau lihat apa? Kita mau lihat masa depan, masa lalu, atau masa sekarang. Contoh, saya mau bertanya tentang masa depan, tentang apa yang terjadi setelah video ini saya upload. Contoh, ya Allah, saya mau bertanya ya, dengan ruh kalamullah, dengan ruh Al-Quran ini ya Allah, tentang apa yang terjadi terhadap saudaraku yang menonton video ini urutan yang ke-10 ya. Kita ulangin. Ya Allah, demi ruh kalamullah, saya pengen tahu seperti apa, dalam keadaan seperti apakah saudaraku yang menonton video ini dalam urutan yang ke-10. Artinya saya juga tidak tahu hari ini yang menonton video ini dari 1 sampai 10, saya tidak tahu siapa. Mungkin bisa jadi saudaraku yang ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, atau mungkin nggak taunya di Malaysia, Singapura, atau Brunei. Saya nggak tahu siapa yang nantinya bakal menonton video ini yang ke-10. Maka sekarang saya mau bertanya kepada ruh kalamullah, keadaan beliau, apakah beliau mungkin keadaannya jasmani, rohaninya, keadaan pemahaman, keilmuannya, ataupun apapun yang diberitahu oleh Allah nanti lewat ruh kalamullah ini, itulah yang sebenarnya tentang beliau itu. Kita ulangi lagi ya, kita lihat bersama-sama, kita coba sama-sama. Kalau ada Al-Qur'annya silakan diambil juga ya. Pegang Al-Qur'an dan pahami
bahwa Al-Quran itu mukjizat yang sangat luar biasa, dan itu harus kita yakini bahwa Al-Quran mukjizat yang sangat luar biasa, bahwa Al-Quran kalam Allah yang luar biasa. Adanya kalam ini maka adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, izinkan hamba bertanya kepada kalam-Mu ini, kepada Al-Quran ini, tentang saudaraku, ya, keadaan beliau seperti apa, keadaan keilmuan beliau seperti apa, ya Allah. Saudaraku yang menonton videoku ini yang urutan ke-10, ya. Saya mohon lagi, ulang lagi, ya Allah, saya ingin tahu, mohon dikabarkan, ajak Al-Quran itu ngomong baik-baik bersama Allah tentang keadaan saudaraku yang menonton video ini nomor urut 10. Mohon dijawab, ya Allah, hamba sangat bermohon dengan mukjizat kalam-Mu ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah Al-Fatihah, kita buka Al-Qur'annya dengan rasa. Kemudian tunjuk ayat yang sesuai juga dengan rasa. Contoh seperti ini, saya tunjuk ini, ya. Artinya ini ditunjuk dengan rasa. Berarti saya buka surat Al-An'am ayat 119 120, ya. Kita lihat Al-An'am ayat 119 120. Allah menjawab pertanyaan saya lewat kalamnya. Al-An'am ayat 119 120. Karena saya tidak bisa terjemah, kita lihat terjemahannya, ya. Kita buka. Artinya kita siapkan Al-Quran yang dua yang belum mengerti terjemah, kecuali udah fase terjemah, silakan satu aja. Ini Al-Quran terjemahan. Kita lihat Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 119 120. Al-An'am ayat 6. 119 120. Tadi saya bertanya kepada Allah melewat ruh kalam Allah tentang keadaan saudaraku yang menonton video ini yang ke-10. Nanti saudaraku yang nomor urut 10, perhatikan surat Al-An'am ayat 119 120, yang artinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut Allah ketika menyembelihnya, yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada saudaraku yang menonton video ini nomor 10, ya. Dari kalam ini kita lihat bahwa saudara sekarang mungkin urusan makannya, urusan konsumsi hariannya banyak yang tidak memakai asma Allah, ya. Mohon maaf kepada saudaraku yang nomor 10, ya. Kemungkinan bahwa saudaraku, apa yang masuk ke dalam perut saudaraku banyak yang tidak menyebut asma Allah. Dan perlu kita ingat, itu nantinya akan dihisab oleh Allah. Dan berikutnya di ayat 120 Allah memberikan peringatan buat saudaraku, memberikan peringatan, menyuruh meninggalkan dosa-dosa yang tampak dan dosa yang tersembunyi. Artinya apa? Keadaan ekonomi saudaraku hari ini, keadaan keilmuan saudaraku hari ini, keadaan kebatinan saudaraku hari ini, keadaan keluargaku,
keluarga saudaraku hari ini, ya, kenapa terjadi seperti yang sekarang itu? Karena masih bercampurnya dosa yang jelas dan dosa yang tersembunyi. Artinya apa? Al-Quran selalu memberikan solusi. Jadi dengan keadaan yang terjadi buat saudaraku, maka solusinya adalah mulai koreksi diri dari dosa-dosa zahir dan dosa-dosa yang tersembunyi. Itulah salah satu contoh bertanya kepada ruh kalamullah melalui ilmu falak nur kalam. Contoh berikutnya, saya mau bertanya kepada Allah tentang kejadian penonton yang nomor urut 17, ya, nomor urut 17. Ya Allah, hamba mohon ya Karim, dengan mukjizatnya Al-Qur'anmu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tentang seperti apa persoalan atau seperti apa keadaan saudaraku penonton nomor urut 17, ya Allah. Mohon ya Allah dijawab dengan kalam-Mu Allah. Ya, di sini kita lihat Ar-Ra'du ayat 26, ya. Ar-Ra'du 26. Saya bertanya kepada Allah tentang penonton nomor urut 17. Dijawab oleh Allah dengan nur kalamnya, dengan ruh kalamullahnya, yaitu Ar-Ra'du ayat 26. Kita lihat Ar-Ra'du ayat 26. Ar-Ra'du 26. Ar-Ra'du. Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd ayat 26. Kita lihat. Nah, jadi sekarang saya tadi bertanya, ya Allah, saya mohon dijawab tentang keadaan saudaraku yang menonton video ini nomor urut 17. Ya, dijawablah oleh Allah. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di akhirat itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kita lihat, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Artinya apa? Artinya apa? Saudaraku yang nonton video ini nomor urut 17 lagi dibingungkan dengan urusan kerezekian dunia, lagi bermasalah sampai lupa akan akhiratnya, lagi menjerit dan meminta kepada Allah tapi lupa akan keadaan akhiratnya. Maka solusinya apa? Minta sama Allah, minta luaskan sama Allah rezekinya, minta lapangkan sama Allah rezekinya, dan ingat jangan lupa akhirat kita. Itulah buat saudaraku yang nonton nomor urut 17. Jadi begini wahai saudaraku, mungkin kita sering bertanya kepada guru, kepada kiai, kepada para paranormal dan segala macam tentang kenapa saya seperti ini, kenapa ekonomi saya seperti ini, kenapa usaha saya seperti ini. Menurut saya, apa salahnya kita belajar bertanya kepada Al-Quran, kita belajar bertanya kepada ruh kalamullah itu sendiri, dengan seperti yang saya contohkan tadi. Ambil kitab suci Al-Qur'annya, usahakan yang lama, ya, yang udah hidup ruhnya. Bertanya kepada Allah dari hati yang terdalam. Ya Allah, ya Rahman, hamba mohon, ya Allah, dikasih tahu tentang apa persoalan hamba ini, ya Allah. Baca Al-Fatihah, buka Al-Qur'annya dengan rasa. Terserah mau ayat berapa, mau halaman berapa, tunjuk salah satu ayatnya, lihat terjemahannya, itulah jawabannya. Saya Rajo Murapaku Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.